Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gani selaku moderator dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas mengenai psikoanalisis Sigmund Freud. Bisa di next. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Gani Ahmad Lutfi Maulana. Yang kedua yaitu ada Titi, yang ketiga ada Arifah, yang keempat ada Talita, dan yang kelima ada Permudita. Bisa di next. Untuk seri selanjutnya akan saya berikan kepada anggota kelompok. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu psikoanalisis. Secara garis besar, teori psikoanalisis Freud menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Teori ini telah menjadi teori yang paling banyak digunakan untuk dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, struktur kepribadian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama, ID, merupakan kepribadian yang asli atau bawaan dari lahir. Dalam aspek ini terdapat sebuah dorongan yang didasari pemenuhan biologis guna kepuasan untuk dirinya sendiri. Aspek ini juga memiliki ciri di mana tidak ada pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Secara sederhana, wujud dari id yaitu penggambaran nafsu, hasrat seksual, dan perasaan superior atau ingin berkuasa. Yang kedua, ego. Aspek kepribadian ini muncul karena adanya pengaruh yang ia peroleh dari apa yang terjadi di lingkungan dan dunianya. Aspek ini memiliki ciri khas, yaitu mengatur id dan juga superego untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kepentingan kepribadian yang terlibat. Artinya, memiliki perbedaan dengan id, di mana id hanya mementingkan diri sendiri, sedangkan ego adalah aspek yang mementingkan kebutuhan yang lebih luas atau tidak hanya dirinya. Yang ketiga, superego. Aspek kepribadian ini lekat kaitannya dengan nilai kehidupan atau moral. Dalam ranah superego, terdapat batasan untuk membedakan antara mana yang buruk dan yang baik. Hal tersebut berarti superego mempunyai peran yang penting dalam menjadi penengah di antara id dan ego. Superego menjadi sekat dari sinyal yang dikirim oleh aspek id dan juga memotivasi ego untuk melakukan atau mengerjakan hal-hal yang menjunjung tinggi moralitas. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Freud menyatakan gagasan bahwa energi fisik bisa berubah menjadi energi psikis, dan sebaliknya, energi psikis bisa berubah menjadi energi fisik. Yang menjembatani energi fisik dengan kepribadian adalah id dengan naluri-nalurinya atau bisa disebut insting. Insting sendiri menurut Freud adalah representasi psikologis bawaan dari eksitasi atau keadaan tegang dan terangsang pada tubuh yang diakibatkan oleh munculnya suatu kebutuhan tubuh. Insting terdapat 2 macam, yaitu insting kehidupan dan insting kematian. Insting hidup disebut juga dengan eros, yaitu dorongan yang menjamin survival dan reproduksi, seperti lapar, haus, dan seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup disebut dengan libido. Bentuk insting yang paling diutamakan adalah insting seksual, terutama pada masa-masa permulaan, sampai kira-kira tahun 1920. Hal ini terjadi karena ada bermacam-macam kebutuhan jasmania yang menimbulkan keinginan erotis tersebut. Selanjutnya, insting kematian. Insting ini disebut juga insting merusak atau destruktif. Freud merumuskan bahwa tujuan semua hidup adalah mati. Suatu derivatif insting mati yang terpenting adalah dorongan agresif. Insting hidup dan insting mati dapat saling bercampur dan juga bisa saling menetralkan. Selanjutnya, penyaluran dan penggunaan energi. Dalam teori Freud, dinamika kepribadian terdiri dari jalan tempat energi psikis disalurkan dan digunakan oleh id, ego, dan superego. Karena jumlah energi itu terbatas, maka di antara ketiga sistem kepribadian tersebut hampir selalu terjadi persaingan dalam penggunaan energi. Satu sistem ingin mengambil kendali dan ingin memperoleh lebih banyak daripada yang lainnya. Apabila salah satu sistem memperoleh energi lebih banyak, maka sistem-sistem yang lain akan kekurangan energi dan menjadi lemah. Sampai energi baru ditambah kepada sistem keseluruhan. Yang selanjutnya, nomor 4, yaitu kecemasan. Freud membagi kecemasan menjadi 3 jenis, yaitu kecemasan real adalah kecemasan atau ketakutan individu terhadap bahaya-bahaya nyata yang berasal dari luar. Kecemasan ini menjadi asal muasal timbulnya kecemasan neurotis dan kecemasan moral. Selanjutnya, yaitu kecemasan neurotik adalah kecemasan atas tidak terkendalinya naluri-naluri primitif oleh ego yang nantinya bisa mendatangkan hukuman. Selanjutnya, kecemasan moral adalah kecemasan yang timbul akibat tekanan superego atas ego individu yang telah atau sedang melakukan tindakan yang melanggar moral. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego yang diartikan oleh Freud merupakan sebuah strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan id maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego yang memiliki tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Terdapat 7 macam mekanisme pertahanan ego. Yang pertama itu identifikasi.
meniru atau mengidentifikasikan diri dengan hal-hal yang dianggap membantu mencapai tujuan dari berpacu pada orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibanding dirinya. Lalu ada displacement, ketika objek kateksis asli yang dipilih oleh insting tidak dapat dicapai, maka insting itu dipres kembali ke ketidaksadaran atau ego menawarkan kateksis baru, di mana pemindahan energi dari objek ke objek yang lain akan berlangsung sampai ditemukan objek yang dapat mereduksi tegangan. Lalu ada represi, proses ego menggunakan kekuatan anti-kateksis yang berfungsi menekan segala sesuatu seperti ide, insting, ingatan, dan pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Lalu ada fiksasi dan regresi. Terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu disebut fiksasi. Fiksasi terjadi akibat dari perkembangan selanjutnya sangat sukar, sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Dan apabila mundur ke tahap perkembangan yang terdahulu disebut regresi. Lalu ada proyeksi. Proyeksi ini mekanisme mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realistis, seolah-olah ancaman itu terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Proyeksi dilakukan dengan cara melemparkan impuls-impuls internal yang mengancam dipindahkan ke objek di luar. Introyeksi yaitu mekanisme pertahanan di mana seseorang melebur sifat-sifat positif orang lain ke dalam egonya sendiri. Berikutnya, pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi merupakan tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls atau perasaan lawan atau sebaliknya dalam kesadaran. Bisa di next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fase perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian seseorang mengalami perkembangan dalam 5 tahapan fase. Yang pertama, fase oral pada usia baru lahir hingga 1 tahun, di mana fase ini daerah erogen yang paling peka adalah mulut. Stimulasi seperti menggigit, menghisap, dan menelan bagi bayi merupakan tingkah laku yang menimbulkan kepuasan. Menurut Freud, stimulasi oral tertentu dapat menentukan fiksasi di kemudian hari. Kemudian ada fase anal pada usia 1 hingga 3 tahun. Pada fase ini, fokus dari energi libidal dialihkan ke daerah dubur. Anak mulai diperkenalkan toilet training dan Freud mengibaratkannya sebagai fase dalam melakukan pengendalian diri. Yang ketiga ada fase falik pada usia 3 hingga 5 tahun. Pada fase ini, energi libido dialihkan ke daerah alat kelamin. Timbul ketertarikan kepada orang tua yang berlawanan jenis, serta permusuhan terhadap orang tua sejenis yang disebut Oedipus kompleks pada laki-laki dan Elektra kompleks pada perempuan. Kemudian diikuti fenomena castration anxiety pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Yang keempat ada fase laten, yaitu pada usia 5-12 tahun. Freud mengistilahkannya dengan kemampuan sublimasi, sebuah kemampuan mengganti kesenangan seksual dengan kesenangan lain yang sifatnya non-seksual. Pada fase ini, struktur kepribadian telah terbentuk dan anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu. Yang terakhir ada fase genital, yaitu pada usia 12 hingga dewasa, dikenal dengan fase pubertas. Pada fase ini, sistem endokrin memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder dan primer. Impuls seks mulai disalurkan ke objek luar seperti kegiatan kelompok, menyiapkan karir, cinta, dan keluarga. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sudah memperhatikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om.